Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ala ashabihil muntajabin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang mulia, hari ini saya akan bicara tentang etik ya. Kalau dalam bahasa Inggris etik, kalau bahasa Yunani moral. Sama-sama saja maksudnya. Kalau dalam bahasa Arab akhlak atau filsafat akhlak. Saya ingin Anda memperhatikan bagan di belakang saya. Ini ada bagan ya. Tapi lihat sebelah kanan dulu ya. Ada berapa bulatan? 2, 3, bagus. Yang jeli itu 3, luar biasa ya. Anda harus ingat bulatan ini ya. Bulatan yang pertama itu pandangan dunia tauhid. Kalau dalam bahasa ilmiahnya paradigma. Paradigma itu banyak ya. Ada paradigma Islam, ada paradigma barat. Paradigma barat misalnya ada 5 atau 4. Positifis, post-positifis, konstruktif, dan kritikal. Islam pun mungkin banyak ya. Paradigma Islam saya sederhanakan bahasanya menjadi pandangan dunia tauhid atau pandangan ilahiyah. Yang satu nilai, value. Nilai. Dalam pandangan dunia positifis, nilainya apa? Yang bernilai apa? Materi kan? Materi, duit, jabatan, karir. Kalau dalam pandangan dunia ilahiyah, yang bernilai lebih luas, bukan hanya duit, bukan hanya material, bukan hanya jabatan, bukan hanya kekuasaan, bukan hanya karir, bukan hanya portofolio, tapi juga spiritual ya. Saya contoh misalnya di sini ada yang suka bersihkan masjid. Ada yang suka mengharumkan masjid ya. Tidak dibayar. Tidak dihargai, tidak diapresiasi. Kalau menurut pandangan positifis, itu tidak bernilai kan? Pekerjaan itu tidak bernilai. Tapi dalam pandangan dunia ilahiyah, bernilai tidak? Bernilai. Apa nilainya? Pahala. Kalau ikhlas itu di akhirat. Kalau di dunia nilainya apa? Di dunia kira-kira nilainya apa? Berbuat baik tidak dihargai, tidak diberi gaji, tidak diapresiasi, malah dibentak, malah dicaci. Kan keterlaluan ya? Sudah berbuat baik, sudah melakukan segala hal, tidak dihargai. Nah, dalam Islam nilainya itu bukan hanya pahala nanti, tapi juga sekarang. Nilainya apa yang berharga itu? Dia membuat orang yang sholat merasa nyaman. Itu nilai. Nah, membuat orang yang sholat merasa nyaman itu membahagiakan dia. Kebahagiaan dia, kebahagiaan mental dia, itu bisa dinilai nggak? Bisa diuangkan nggak? Nggak bisa. Misalnya tiba-tiba Anda datang nih ke ke yang suka ada di masjid itu namanya merbot. Merbot itu murabit ya, yang menghubungkan Tuhan dengan manusia. Itu gelar kedudukan yang mulia. Murabit bukan merbot. Kalian suka menyingkat-nyingkat aja. Murabit yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Nah, bagi murabit
misalnya Anda datang ke Morbid, kebahagiaan Anda, kesenangan Anda, ganti dong dengan uang, nggak bisa itu ya. Ya, nah itu jadi nilai itu kalau menurut pandangan dunia ilahi bukan hanya uang. Uang memang berharga, materi berharga, mobil berharga, rumah mewah berharga, kebun berharga, sawah berharga. Tapi ada harga-harga lain yang lebih tinggi. Misalnya keridhaan ilahi, ketenangan, rasa syukur, ketentraman, kedekatan, dan merasa berharga. Misalnya kalau Anda sukses belajar ini, Anda kan bangga di hadapan keluarga ya. Kebanggaan itu kebahagiaan yang tak ternilai. Anda merasa bangga, merasa berharga, merasa worthy, merasa bernilai, membuat Anda percaya diri. Saya ini berharga, saya ini bernilai karena sudah melakukan hal-hal yang membahagiakan orang tua. Ketika Anda merasa bernilai, Anda akan percaya diri. Ya, Anda akan merasa bersemangat. Anda merasa antusias. Nah, itu kan luar biasa ya, efek dari perbuatan-perbuatan yang secara sekilas tidak berharga menurut kaum positivis. Nah, irisan dari pandangan dunia tauhid dengan nilai itu metode atau manhaj. Jadi manhaj, metode yang kita gunakan, Anda kan belajar ya, Anda menulis, meneliti, pasti pakai metode. Dalam skripsi itu kalau tidak ada metode, skripsi Anda tidak bernilai itu. Kalau Anda menulis tanpa metode, berarti Anda menulisnya asal-asalan. Menulisnya tanpa kriteria, tanpa ukuran, tanpa standar, tanpa referensi, tanpa rujukan, hanya opini. Rujukan pun tidak diperhatikan, apakah rujukan itu jurnal atau karya-karya biasa. Ya. Jadi kalau tanpa metode, tulisan Anda, karya Anda, makalah Anda, penelitian Anda itu menjadi tidak berharga. Perhatikan, kalau pandangan dunianya positivis, materialis, maka metode yang dia gunakan hanyalah metode empiris kan? Anda mungkin sudah mendengar ya. Metodenya harus bisa dilihat. Ya, metodenya harus bisa diukur, bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Tapi kalau menggunakan paradigmanya pandangan dunia tauhid, metodenya banyak, pluralis. Bukan hanya metode ilmiah, saintifik, tapi juga metodenya rasional, akal. Saya sebutkan ada 5 nih. Jadi kalau Anda belajar, meneliti, merenung, Anda gunakan 5 ini. Baru outputnya worthy. Baru outputnya kokoh. Ini kayak gurun Sahara ya. Nah, apa saja yang 5 ini? Pertama, nakli ya. Anda menggunakan ayat Quran dan hadis. Mengapa Anda berpandangan demikian? Karena ada ayatnya, ada Qurannya, ada hadisnya ya. Itu salah satu metode Anda. Kalau dalam istilah modern, skripturalis, literalis. Itu baru satu. Yang kedua apa? Burhani. Burhani itu argumen rasional. Jadi pernyataan Anda, konklusi Anda, kesimpulan Anda bukan hanya didukung oleh ayat Quran, ya, bukan hanya didukung oleh hadis-hadis yang sahih, tapi juga didukung oleh akal, oleh akli, oleh argumentasi rasional. Berarti itu kokoh ya.
Karena ada dua yang mendukung, menjadi pondasi proses pembelajaran Anda. Hasil karya Anda. Yang ketiga apa? Yang ketiga irfani. Kalau dalam bahasa kita laduni. Jadi pernyataan Anda didukung oleh ayat, didukung oleh hadis, juga dikokohkan oleh akal, dan ternyata dilihat di alam spiritual. Kebenaran pernyataan Anda itu didukung oleh para sufi, didukung oleh kaum arif. Nah, tiga kan? Pelan-pelan Anda mulai menggunakan ya, gunakan tiga ini. Jadi klaim Anda itu harus punya dukungan juga dari para sufi, para ahli tasawuf. Yang keempat apa? Tadi apa? Istilahnya ada istilah lain ya, selain skripturalis, literalis, bayani. Jadi Quran hadis itu bayani. Bayani, burhani, irfani, tajribi. Tajribi itu apa? Sains. Harus ada tajribinya Anda ini. Sekalipun Anda tafsir, harus ada tajribinya. Harus ada sainsnya. Harus ilmiah secara saintifik. Itu baru kokoh. Apa yang dimaksud dengan tajribi sains? Ada wawancara, ya. Ada kuestioneri. Ya. Ada penelitian-penelitian di bidang misalnya biologi, saintifik ya, fisika. Sekarang udah banyak artikel itu yang membuktikan misalnya keberagamaan itu bukan hanya fitrah, tapi secara biologis, nah, ya, dibuktikan dalam ilmu biologi bahwa kecenderungan kepada agama itu berada dimiliki semua manusia di semua era. Tuh kan jadi kuat kan? Bayani apa kedua? Sudah lupa lagi nih. Bayani, burhani, irfani, tajribi, satu lagi apa? Baru 4 ya. Satu lagi tarihi, historis. Jadi ada aspek sejarahnya, ada aspek historisnya. Kalau dalam bahasa agama ada asbabul wurudnya, ada asbabun nuzulnya. Perhatikan juga tarikhnya ya, sejarahnya, konteksnya. Karena konteks membentuk makna. Kenapa konteks membentuk makna? Misalnya ibu Anda marah. Makan tuh nasi. Apakah Anda makan nasi? Ibu Anda marah, nyuruh Anda makan tuh nasi. Hah? Tidak akan dimakan karena dia nyuruh tuh bukan nyuruh makan nasi, tapi mungkin kesel melihat Anda, sehingga kata-kata itu justru sebaliknya. Jadi perhatikan ya, tarikh historis. Karena itu Anda layak mempelajari sejarah. Sejarah Islam, detail. Sejarah para tabi'in. Sejarah para sahabat. Sejarah para imam, para wali. Semuanya sejarah, detail. Sejarah peradaban, sejarah makro, sejarah mikro. Itu akan memperkokoh Anda. Metodis. Kalau ilmu tidak metodis, hanya qola wakila aja, ya. Katanya demikian, katanya demikian. Nah, jadi irisan dari paradigma dengan nilai adalah metode. Kita lihat nih yang kedua. Di sini kita lihat, ya, dalam pandangan dunia tauhid, kita sebelum beranjak ke akhlak ya, pondasi dulu nih ya. Ini kan adalah pandangan dunia tauhid, pandangan dunia materialis positifis. Pandangan dunia tauhid ini mewarnai ilmu-ilmu Anda. Menjadi ruh dari ilmu-ilmu yang Anda pelajari. Baik itu ilmu tafsir, ilmu logika, ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu usul fikih, sejarah.
semua diwarnai oleh ini. Dalam ilmu kan ada dimensi manusia, karena ilmu itu melayani manusia. Ilmu itu khidmat kepada manusia. Dalam ilmu itu ada manusianya. Nah, manusianya Islam, pandangan dunia tauhid dengan manusianya barat beda. Sama-sama namanya manusia. Dalam Islam, manusianya itu bergradasi, bertingkat-tingkat. Ada nasut, ada lahut, ada malakut. Jadi ada manusia di alam spiritual, di alam intelektual, ada manusia di alam barzah, di alam imajina, ada manusia di alam materi. Kita ini bukan satu lapisan, banyak layer dalam diri kita. Kalau suatu hari Anda membenci diri Anda, kenapa kita bisa membenci diri sendiri? Bisakah kita membenci diri sendiri? Bisa dan mungkin. Mengapa? Mungkin kita yang paling dibenci daripada tetangga yang menjengkelkan. Mungkin kita lebih benci kepada diri kita daripada ke Fir'aun. Kita lebih benci kepada diri kita daripada kepada Abu Lahab. Mengapa kita membenci diri kita? Karena kata Nabi, a'da'uka ma janbaik, ma baina janbaik. Musuhmu yang paling musuh. Kalau dalam bahasa Jawa Barat, musuh gerotmu, musuh brutalmu, musuhmu yang terhebat adalah yang ada di antara dirimu. Jadi kita ini, terima kasih. Nah ini murid teladan ya, Masya Allah ya, terima kasih. Musuhmu yang paling berat adalah diri kita. Kenapa? Karena kita ini berlapis-lapis, bukan satu dimensi. Jadi kalau suatu hari Anda membenci diri Anda, itu membenci tingkatan lain dari diri Anda. Jangan putus asa. Kok saya ini hari ini tidak maksimal ya? Hari ini saya rusak, tidak teratur. Hari ini saya tidak serius. Saya kesal dengan diri saya minggu kemarin, bulan kemarin. Itu wajar, karena di diri Anda ada dimensi lain. Ada dimensi yang menawarkan ilusi kepada Anda, yang ingin mempengaruhi diri Anda, yang ingin menghentikan Anda, yang ingin merusak Anda. Kalau pandangan dunia materialis, positifis, itu satu dimensi aja manusia, materi biologis. Karena itu di dalam pandangan positifis, misalnya kecantikan, itu kecantikan fisik, body, glowing, penampilan harus menarik, baju harus apa istilahnya, outfit apa? Ya, matching. Ya karena dia memaksimalkan lahiriah dia. Tapi dalam Islam ada kecantikan hati. Apa istilahnya? Beauty, inner beauty, kecantikan dari dalam. Kalau laki-laki apa? Inner handsome ya. Ini sudah lahiriahnya handsome, inner juga handsome. Betul kah? Kok nggak ngaku ya? Inner beauty, ini yang harus dipercantik. Kalau beauty Anda, kalau inner Anda beauty, itu mengubah ke fisik Anda. Inner beauty itu tenang ya,
Tidak usah pakai make up berlebih-lebihan. Beli skincare yang murah-murah aja, yang 5.000. Malu ya? Nggak ada ya? Dia suka beli berarti. Beli skincare patungan sama teman. Aku ambil sedikit ya. Kecuali kalau mau ke masjid ya. Karena ada hadisnya, indahkanlah ketika kamu mau ke masjid. Dan indahkanlah ketika suamimu mau melihatmu. Karena kalian punya suami bil kuah kan? Secara potensi kan? Suami kalian sudah ada. Cuma kalian tidak tahu kan? Sudah ada dari Tuhan, sudah ada. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini kan? Dan istri kalian sudah ada. Nah, kalau di pandangan positifis, physical beauty, material beauty, face beauty. Tapi dalam Islam beragam ya, bertingkat-tingkat. Inner beauty-nya oke, physical beauty-nya dihargai, dan beauty lain ya. Jadi kalau Anda manusia dalam ilmu Islam itu beragam, berlapis-lapis. Kalau filsafat, kalau Quran membagi dua ya, tubuh dan jiwa. Kalau filsafat membagi tiga, jismun, badan, nafsun, jiwa, waruh. Kalau filsafat hikmah muta'aliyah membagi 7. Ada jismun, ada raga, ada ruh, ada qalbu, ada fuad, ada akhfa, ada asror, ada sir. Kedalaman kita. Kita ini dalam. Kita ini sangat dalam. Begitu dalamnya sehingga kita tidak memahami diri sendiri. Tahukah Anda diri Anda? Kalau Anda tahu diri kita, diri Anda, maka Anda akan tahu Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Berarti mengenal diri itu akan menunjukkan kepada pengenalan atau ma'rifat tentang Tuhan. Karena kita tidak tahu Tuhan, berarti kita tidak tahu diri sendiri. Kalau kita tidak tahu diri sendiri, suatu hari mungkin Anda takut terhadap diri Anda. Tadi kan Anda membenci diri Anda mungkin ya. Anda takut terhadap diri Anda mungkin. Bagaimana itu? Di ruangan pilot itu ada vakum udara ya. Jadi pilot itu harus melakukan simulasi di mana tidak ada udara, sehingga dia tidak menyadari tangannya, tidak menyadari raganya, tubuh fisiknya dia tidak menyadari. Dia tidak sadar dengan tangannya, tidak sadar dengan rambutnya, kakinya tidak. Yang dia sadar dirinya. Ketika dia sadar dirinya sendirian, itu dia ketakutan, kata pilot itu ya. Ketakutan. Kenapa? Karena belum mengenal dirinya. Coba ada duduk di samping Anda ya. Binatang. Anda tidak tahu ini apa. Ya, jangan-jangan berbahaya kan? Jangan-jangan jinak. Tapi Anda mendahulukan berbahaya. Karena Anda tidak tahu ini binatang apa. Apakah binatang liar atau binatang jinak? Tuh, pengetahuan membuat kita, kebodohan membuat kita takut. Mengapa orang takut terhadap masa depan? Karena dia bodoh. Mengapa orang takut hidup? Mungkin karena bodoh. Hidup itu adalah anugerah ilahi. Dalam kehidupan itu ada bukti-bukti keramahan Tuhan. Hospitality. Tuhan tuh menyimpan kasih sayangnya di alam ini. Alamnya lebih luas lagi. Kita punya beragam alam, bervariasi alam ya. Kita hanya bisa mengakses alam ini, alam yang kasat mata, alam fisik, alam material. Wa ila sebetulnya alam sangat luas. Ada alam imajinasi, alam akhirat. Kita punya kembaran di dunia imajinasi. Kita punya kembaran di dunia intelek. Hati-hati dengan apa yang kita niatkan di sini, yang kita lakukan di sini. Karena di alam nanti kita akan bertemu
dengan kembaran kita yang dibentuk oleh diri kita. Bahasa, nah bahasanya lebih luas. Anda belajar, kita belajar pakai bahasa kan? Pakai bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Lampung? Enggak. Bahasa Indonesia ya. Kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Parsi. 3 lah. Yang penting itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Anda usahakan ya. Jadi kalau belajar itu harus punya target ya. Supaya bersemangat. Target saya 1 semester ini menguasai 200 kosakata Inggris yang penting. Karena menurut penelitian kalau Anda bisa memahami 200 kosakata, itu cukup. 200 kosakata penting. Target Anda 1 semester ini menguasai 200 kosakata bahasa Arab. Supaya ada target, kalau ada tujuan, ada goal, kita itu bersemangat mengejar goal itu, mengejar tujuan itu. Jadi kita menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Inggris. Saya ingatkan ya, bolehlah Anda menggunakan bahasa Indonesia selama 1 tahun. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, referensi Anda harus bahasa asing. Ya, harus bahasa asing. Nah, itu bahasa. Tapi dalam pandangan dunia tauhid, dalam pandangan ilahiyah Islam, bahasa itu luas. Tidak hanya bahasa, tapi juga simbol. Juga artefak, novel, diskursif, dan sebagainya. Jadi para ilmuwan kita, guru-guru kita yang mengarang ilmu-ilmu yang sekarang Anda pelajari itu menggunakan variasi bahasa. Suhrawardi menggunakan novel. Ibnu Sina menggunakan novel. Novelis dia tuh, ahli novel. Sastra, puisi. Untuk mengungkapkan pesannya. Al-Quran menggunakan variasi bahasa gak? Al-Quran menggunakan berbagai bahasa. Al-Quran menggunakan bahasa perintah, ya, bahasa diskursif, juga cerita. Tuhan itu adalah pencerita yang terbaik. Wa nahnu ahsanul qasas. Aku adalah jago cerita. Kalau mengikuti definisi akhlak para filosof, akhlak itu yaitu meniru akhlak Tuhan. Tasyabuh billah, meniru akhlak Tuhan. Kalau akhlak Tuhan suka bercerita, Anda layak menjadi pencerita. Jadi cerita, ya, cerita itu menarik bagi semua orang. Dan Quran juga mengandung banyak manfaat, ya. Saya bacakan tafsir. Innal Qur'ana yasmulu ala manafi'id dunyawiyah wal ukhrawiyah. Al-Quran itu sesungguhnya Al-Quran itu mengandung manfaat dunyawiyah wal ukhrawiyah. Mengandung manfaat keduniaan dan keakhiratan. Tapi perhatikan, ya. Ayatnya mata'alakum wali an'amikum. Ini adalah kesenangan bagi kalian dan juga bagi hewan-hewan ternak kalian. Kita akan bicara tentang manfaat akhirat. Kenapa saya bicara tentang manfaat akhirat? Balil manafi'il ukhrawiyah. Namun manfaat-manfaat akhiratnya, ya. Jadi Al-Quran juga bisa digunakan untuk menarik manfaat-manfaat dunia. Banyak kan orang-orang yang menggunakan Al-Quran untuk keuntungan dunia? Banyak. Tapi keuntungan akhiratnya itu hanya khusus yahtasu binailiha, khusus bagi yang mencapainya ahli safwah wa insirahis sadr. Orang akan mendapatkan manfaat akhirat dari Al-Quran, yaitu kelompok ahlus safwah, orang-orang yang lembut, ya. Mereka yang bersih. Wa insirahus sadr, dan dadanya lapang. Itu yang bisa menggali
manfaat akhirat dari dunia. Nah, kita lihat metodenya bervariasi, tujuannya menyingkapkan, ya. Kalau positifis tujuannya menguasai. Jadi mempelajari ilmu untuk menguasai, untuk mendominasi. Sekarang aja sudah main dominasian, ya, ilmu didominasi, dikuasai. Karena ilmu itu bisa menjual. Ilmu itu ada harganya. Diuangkan oleh kaum positifis itu, semua diuangkan. Apapun diuangkan, dibuat, dikomersialkan. Misalnya mereka tidak ingin Anda itu tidak menguntungkan bagi mereka. Hatta diam Anda, pasif kita itu dibuat menghasilkan cuan bagi kaum kapitalis. Bukankah ketika diam kita memegang HP? Ya, bukankah ketika diam kita melihat HP? Nah, itu menarik keuntungan. Nah, sekarang kita bicara tentang nilai, ya. Nilai, nah, karena nilai itu terkait dengan akhlak. Nilai itu terkait dengan akhlak. Terkait dengan moral. Dari nilai, akhlak, kemudian juga berhubungan dengan hukum. Kemudian juga berhubungan dengan etiket atau adab atau manner, ya. Jadi aplikasi dari akhlak, implementasi dari akhlak adalah adab. Jadi kalau kita berakhlak itu terlihat beradab. Nah, ada adab ta'lim wa muta'alim. Itu sebetulnya pondasinya akhlak, di dalamnya akhlak. Bagaimana kita ingin tahu apakah kita berakhlak atau tidak, dilihat dari adab kita, etiket kita, ya. Nilai jelas lebih luas dari materi, saya katakan. Karena nilai inilah yang menjadi pondasi, menjadi akar bagi akhlak. Nanti nilai dalam Islam itu karena begitu luasnya, Anda bisa jadi menemukan makna, ya, menemukan nilai yang tidak ditemukan oleh orang lain. Misalnya altruisme. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun diri mereka kesulitan. Nah, akhlak altruisme, ya, akhlak berbagi ini, itu sekarang mulai dirasakan oleh orang-orang barat. Misalnya pencipta Microsoft siapa? Pendiri Microsoft siapa? Pokoknya orang-orang kaya di barat itu punya yayasan-yayasan untuk kemanusiaan. Orang-orang sukses di barat, aktor ataupun pengusaha itu punya yayasan-yayasan donasi untuk menolong orang lain. Kenapa? Mereka merasa bahagia. Saya pernah baca buku tentang apa yang sebetulnya dicari oleh orang-orang kaya itu. Ya. Ujung-ujungnya yang dicari oleh orang-orang kaya itu, ya, kebahagiaan karena sudah menolong, sudah berbagi, sudah bisa menolong orang lain. Ini membuktikan bahwa membantu orang lain, ya, itu punya nilai. Salah satu membantu orang lain adalah dengan berjamaah sholat. Kenapa? Membantu orang lain supaya semangat. Bukankah sholat berjamaah nilai pahalanya berapa? 27. Ketika berdoa, Anda kalau berjamaah, itu lebih mungkin dikabulkan. Jadi sholat berjamaah pahalanya lebih gede dan Anda lebih khusyuk. Kalau Anda sholat sendiri-sendiri, malas. Padahal 3 menit serasa 2 jam. Tapi kalau berjamaah itu menjadi ringan. Itu ada filsafatnya. Jadi usahakanlah, ya,
walaupun tidak setiap hari, ya 3 hari atau 4 kali berjamaah. Itu memperkuat, ya, meringankan beban Anda dan membuat doa-doa kita lebih mudah terkabul. Belajar berjamaah bagaimana? Belajar harus berjamaah. Diskusi. Kalau dalam tradisi pesantren, hauzah, apa namanya? Mubahasah. Itu mubahasah itu, Anda memindahkan kepintaran teman-teman Anda kepada Anda. Saya punya guru ya, almarhum Ustaz Jalaluddin Rahman. Dia kuliah S3-nya di Australia. Teman-temannya tuh jago baca, ya, banyak baca-baca. Bacaan beliau kan mungkin terbatas. Tapi ketika diskusi, setiap orang harus mempresentasikannya. Jadi dia mendapatkan pengetahuan dari teman-temannya dipindahkan ke pikiran beliau. Nah, itu belajar berjamaah. Anda kalau belajar sendirian, tidak akan kuat 4 tahun. Makanya para orang tua kita, para tokoh-tokoh itu membuat kampus. Ini membuat kampus itu karena pengalaman. Orang tidak mungkin belajar kuat 4 tahun. Kalau berjamaah ini kuat. Orang yang bisa belajar sendirian hanya satu, Ibnu Sina. Dia otodidak. Makanya disebut Syekh Rois. Jadi yang bisa belajar otodidak selain Nabi, ya tentu saja Nabi didapatkan juga dari Tuhan, ya. Tapi kemampuan belajar otodidak dalam waktu yang lama tuh Anda tidak akan tahan. Adalah kampus kan, kebudayaan ini kan, sehingga kita belajar bersama di bawah bimbingan. Wah, ilah sebetulnya kita tidak akan tahan belajar bertahun-tahun. Kecuali mereka yang memang punya semangat yang tinggi. Nah, terakhir verifikasi. Setelah tadi Anda menggunakan 5 metode, di samping metode tadi ada juga approach, ya, pendekatan, atau dalam bahasa Arabnya laun. Laun itu warna, ya. Jadi ketika Anda meneliti teks nih, saya meneliti teks Ibnu Katsir misalnya, ada pendekatan dalam diri saya, pendekatan teologis, kan? Pendekatan tasawuf, pendekatan psikologis. Jadi di samping 5 metode tadi, Anda juga perhatikan approach, laun. Laun Anda, approach Anda, pendekatan Anda, apakah pendekatan Anda kalami, falsafi, aqaidi, fikhi, itu mempengaruhi. Perhatikan itu. Itu baru ilmiah. Nah, setelah metode, laun atau approach, itu tetap harus diverifikasi di akhir. Diverifikasinya dengan argumentasi rasional. Jadi apa yang Anda sampaikan dengan metode ini diverifikasi lagi. Dijustifikasi lagi, disaring lagi. Dikuliti lagi, dianalisa lagi. Kalau dalam skripsi diuji lagi. Diuji lagi. Dites lagi. Jadi perjalanan ini bisa berat, bisa ringan. Tergantung kita. Tergantung gaya hidup kita. Kalau gaya hidup hedonis, materialis, walaupun ringan, misalnya hedonis materialis ringan apa? Rebahan. Lebih banyak main HP. Tidak mau berpikir. Sukanya mendengar, sukanya lihat konten YouTube. Nggak mau berpikir dia. Nah, itu hedonis materialis. Tidak mau menganalisa. Tidak mau membaca. Tidak mau diskusi. Nah, itu hedonis materialis. Itu akan berat, ukhti, ya akhi. Ingat gak lagunya apa? Ya akhi, ya ukhti, apa? Opik, ya. Assalamualaikum, ya akhi, ya ukhti. Perjalanan ini akan menjadi berat. Yang asalnya ringan menjadi berat karena gaya hidup kalian. Gak mau olahraga walaupun jalan di tempat 20 menit. Jogging 20 menit.
di tempat. Bagi saya, olahraga bagi Anda hukumnya wajib. Ada kaidah usul fikih kan? Mala yatimu bi wajibun, apa yang sesuatu yang penting tidak akan sempurna tanpa itu, maka itu menjadi wajib. Belajar mencari ilmu wajib tidak? Wajib kan? Wajib. Perintah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Tuhan juga memerintahkan iqra. Untuk belajar perlu kekuatan apa? Otak. Perlu kekuatan tubuh, perlu kekuatan fisik. Untuk memperkuat fisik, memperkuat otak, memperkuat mental, Anda harus olahraga. Di Putra itu ada yang luar biasa, 4 orang tiap hari dari asrama jalan kaki. Itu teladan bagi kalian kan? Karena kita ini bukan hidup untuk 5 tahun, 10 tahun kan? Hidup kita abadi. Ingat, kita bukan hanya hidup di alam materi, lihat alamnya kan? Jangan kira kematian kita di alam fisik mengakhiri semuanya. Udah bebas, aku sudah mati. Tidak, ada alam lain. Kita ditunggu di sana. Dengan semua konsekuensi yang kita lakukan di alam materi, dibawa semua. Sebagaimana kalau Anda di SMP-nya, di SD-nya, malas-malas, sehingga bodoh, maka di SMA-nya bodoh Anda. Dan itu penderitaan. Jadi kalau di dunianya malas-malas, di dunia tidak mau belajar, tidak mau bekerja, tidak mau aktualkan, maka di akhirat dia akan lebih bodoh lagi. Dan siksaan yang terbesar adalah kebodohan. Penderitaan yang terbesar adalah kebodohan. Bodoh tidak mengenal Tuhan, bodoh tidak mengenal malaikat, bodoh tidak mengenal jiwa, tidak memahami jiwa, tidak memahami non-materi, tidak memahami alam, tidak memahami tujuan alam, tidak memahami asma-asmanya, tidak memahami sifat-sifatnya. Itu adalah penderitaan. Jadi kita ini makhluk immortal. Pelan-pelan ya, step by step, berubah. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin di asrama, mengutip Aristoteles yang mengatakan, you are what your daily routine. Kamu adalah apa yang kamu lakukan secara rutin setiap hari. Masa depan kamu sekarang. Apa yang kamu lakukan rutin setiap hari. Lihat, cek lagi. You are what your daily routine. Kamu adalah apa yang kamu lakukan setiap hari. Setiap hari itu akan membentuk pribadi Anda, akan membentuk karakter Anda. Dan terakhir saya ingin membagi resep ya. Kalau Anda menemui pelajaran sulit, pekerjaan sulit, aktivitas sulit, tapi worthy, berharga, Anda lakukan dengan sabar. Selama 40 hari atau 3 bulan, kalau Anda terus-menerus, maka pekerjaan sulit, pelajaran sulit, hal apapun yang sulit, itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itu rahasia ilahi. Jadi Tuhan itu tidak memberikan rasa manisnya, rasa lezatnya dari sesuatu yang sulit, kecuali orang itu harus bersabar dulu selama 40 hari atau 3 bulan. Tuhan tuh mau membantu Anda, cuma Anda harus mencicipi dulu pahitnya. Baru setelah 40 hari, setelah 3 bulan, Anda akan mereguk pahitnya, mereguk manisnya, mereguk lezatnya, yang dalam bahasa sains disebut dengan dopamin, atau adrenalin, atau hormon kebahagiaan. Baru Anda tidak mungkin meninggalkan itu. Karena Anda sudah merasakan kebahagiaan. Anda lihat, di luar, ada pedagang kecil kan? Ada yang bekerjanya siang malam. Banyak sekarang ini, apalagi sekarang. Bangun jam 2, jualan jam 9, sore belanja lagi. Begitu hidupnya. Banyak sekarang seperti itu. Sekilas sepertinya memberatkan mereka. Tapi mereka itu setelah berbulan-bulan mencicipi kelezatan bekerja keras. Menikmati hormon kebahagiaan dalam melakukan sesuatu yang berat dan sesuatu yang berbahaya. Tapi harus sabar dulu, karena Tuhan tidak ngasih kebahagiaan itu, tidak memberikan kelezatan hormon itu, hormon kebahagiaan atau dopamin kebahagiaan, kecuali Anda kalau sudah sabar melangkah terus selama waktu yang tertentu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakati, subhana man la ya'khudu ahlal ardi bi alwanil adab, subhana rabbur rahim. Allahumma ij'ali bi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman, innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.